Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Apa kabar semuanya anak-anak-anakku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi satu mata pelajaran tentang tafaqquh fiddin, yaitu tentang fikih mengenai puasa. Alhamdulillah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solehah, minggu kemarin kita telah belajar tentang puasa. Apa itu puasa, kemudian syarat-syarat puasa, kemudian syarat sah puasa, sunnah-sunnah puasa yang membatalkan puasa. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema lagi, yaitu tentang orang yang boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Hari ini kita fokusnya puasa wajib atau puasa bulan Ramadan. Jadi ada beberapa golongan orang yang ketika di bulan Ramadan sama Allah diberi keringanan, yaitu dia boleh tidak berpuasa. Apa saja atau siapa saja yang termasuk golongan orang yang boleh tidak berpuasa? Yang pertama adalah orang yang sakit, yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa. Kalau dia dipaksakan berpuasa, sakitnya tambah parah dan dia akan meninggal, maka Allah meringankan orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang boleh berpuasa adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Dan orang yang dalam perjalanan ini tidak serta-merta semua orang yang dalam perjalanan bisa membatalkan puasanya. Hanya niatnya dalam perjalanan itu niatnya yang baik. Kemudian jaraknya yang jauh, sekitar 81 km. Yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sudah tua renta, nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua renta. Dia dipaksakan untuk berpuasa tidak bisa, maka Allah memberi keringanan, boleh tidak berpuasa. Dan yang keempat adalah orang yang sedang hamil atau perempuan yang hamil atau menyusui. Itu pun sama. Kalau dia khawatir akan kandungannya atau khawatir akan anaknya, maka Allah memberi keringanan kepada wanita hamil atau menyusui. Dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi anak-anakku yang soleh-solehah, puasa Ramadan ini, kalaupun ada orang yang boleh tidak berpuasa karena sifatnya wajib puasa Ramadan, maka harus diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Nah, 4 golongan ini pun juga harus menggantinya. Tetapi menggantinya ada beberapa versi atau ada beberapa pilihan. Ada yang menggantinya dengan puasa lagi, dan ada yang menggantinya dengan cara yang lain atau dengan cara fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu membayar makan atau memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang pertama, orang sakit. Orang sakit itu boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus menggantinya di lain waktu atau di bulan selain bulan Ramadan. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya yaitu berpuasa di lain hari di luar Ramadan atau mengqadha. Kita sakit 1 hari selama bulan Ramadan dan tidak bisa melanjutkan puasa kita, boleh kita batalkan. Kemudian setelah bulan Ramadan kita menggantinya 1 hari. Dan seterusnya 2 hari tidak berpuasa karena sakit, maka diqadha lagi selain bulan Ramadan 2 hari lagi. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan. Nah, orang yang dalam perjalanan ini pun cara mengqadhanya yaitu berpuasa lagi di luar bulan Ramadan.
Berpergiannya 1 hari, 2 hari, 3 hari dia tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya lagi di luar bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang tua renta. Nah, orang yang tua renta ini cara menggantinya yaitu bukan disuruh berpuasa lagi selain bulan Ramadan. Kan orang tua yang renta itu nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah sangat tua itu tidak mungkin kita suruh untuk menggantinya atau berpuasa lagi di bulan Ramadan. Tetapi cara menggantinya yaitu dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin gitu. Dia selama bulan Ramadan tidak berpuasa karena sudah pikun atau sudah tidak kuat fisiknya udah berpuasa, maka selama itu pula setiap hari selama 1 bulan dia harus membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. 1 hari tidak berpuasa, 1 kali membayar fidyah dan selanjutnya. Dan yang terakhir, perempuan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi cara menggantinya ada 2. Yang pertama, jika dikhawatirkan dirinya saja, maka berpuasa di lain hari di bulan Ramadan. Jadi ketika dia hamil kemudian atau menyusui, dia takut kalau dirinya nanti tidak sehat atau dirinya nanti sakit, maka dia berbuka. Maka nanti cara mengkodonya ialah berpuasa lagi selama setelah bulan Ramadan. 5 hari tidak berpuasa karena takut dirinya nanti hamil atau takut nanti sakit, maka 5 hari digantinya lagi selain bulan Ramadan. Yang kedua, jika dikhawatirkan bayinya namun dirinya kuat berpuasa atau mengkhawatirkan diri dan bayinya, maka berpuasa di lain hari dan membayar fidyah. Kalau orang yang hamil atau menyusui itu khawatirnya tidak hanya sama kesehatan dirinya sendiri, tetapi kesehatan sama bayinya yang dikandung atau bayinya yang disusui, maka harus 2. Yang pertama, menggantinya itu dia harus mengkodok lagi puasa selain bulan Ramadan. Yang kedua, dia harus membayar fidyah. Jadi untuk yang hamil atau menyusui itu, kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, maka cukup mengkodok lagi di hari selain bulan Ramadan. Kalau dia khawatirnya sama dirinya sendiri atau mengkhawatirkannya sama dirinya sendiri atau dan bayinya, atau mengkhawatirkan hanya bayinya sedangkan dianya kuat, itu ada 2 yang harus dikodoknya. Yang pertama, dia menggantinya selain di luar bulan Ramadan. Yang kedua, dia harus membayar fidyah. Itu adalah cara mengkodok atau mengganti puasa orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh-solehah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang hikmah puasa. Jadi di bulan puasa Ramadan ini ada beberapa manfaat atau hikmah yang dapat kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah hikmah puasa Ramadan adalah menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan dosa-dosa kita akan diampuni. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, hikmah puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa salah satu keutamaan atau hikmah puasa Ramadan adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah menyehatkan badan.
Tentu saja secara medis, ketika selain bulan Ramadan, perut kita, anggota badan kita diisi dengan makanan-makanan, tapi ketika di bulan Ramadan Allah melarang kita untuk makan di siang hari dan boleh makan di malam hari. Itu dapat menyehatkan badan kita, pencernaan kita jadi sehat, kemudian pikiran kita juga jadi sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang selanjutnya adalah hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Tentu saja ketika kita berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya haus, kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Nah, di situ kita akan merasakan orang-orang yang selama ini serba kekurangan, kehausan, dan kelaparan, maka akan terjalinlah sikap kasih sayang kepada fakir miskin. Selanjutnya, hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang agung, maka bersyukurlah kepada Allah. Selanjutnya, hikmah bulan Ramadan adalah melatih disiplin, ya. Karena puasa itu sudah diatur oleh Allah. Kapan kita harus berbuka, kapan kita harus menahan dari makan dan minum, kapan kita harus berdoa ketika berbuka puasa, dan lain-lain sebagainya. Itu latihan untuk kita menjadi disiplin lagi di bulan Ramadan, dan akan tumbuh lagi kedisiplinan setelah bulan Ramadan. Selanjutnya, hikmah puasa Ramadan adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Tentu saja ketika kita berpuasa Ramadan, maka kita dilarang mendekati hal-hal yang buruk. Karena ketika kita mendekati hal-hal yang buruk, puasa kita tidak akan dapat pahalanya. Dan itu akan berlanjut ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Selanjutnya, yang terakhir adalah puasa Ramadan ini dapat melatih kesabaran kita. Kesabaran dalam menahan makan, menahan minum, kesadaran dalam menahan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, kesabaran untuk menantikan waktu berbuka, kesabaran ketika kita beribadah malam hari di bulan Ramadan, kesabaran ketika kita beribadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan kesabaran-kesabaran lainnya. Dan ini mudah-mudahan ketika kita sabar di bulan Ramadan, maka kesabaran itu akan kita bawa ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Demikian pembahasan pembelajaran fikih pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan yang akan kita kerjakan dengan lancar, hikmat, dan tidak ada hambatan apapun. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.